Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan kali ini Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk tetap menyampaikan atau mengerjakan apa yang menjadi berita kesaksian Tuhan. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian karena baru mengerjakan apa yang menjadi pesan Tuhan lagi. Karena kurang lebih beberapa waktu untuk menyongsong Natal dan Tahun Baru, banyak hal yang telah dilakukan sehingga belum ada waktu untuk menyampaikan. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, sehingga ada waktu Tuhan bagi kita untuk kembali mendengarkan apalagi yang Tuhan perlihatkan dan Tuhan sampaikan bagi kita sekalian. Dan selamat Natal bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, serta selamat menyongsong tahun 2022 yang masih menjadi rahasia bagi kita. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Putra Natal, Raja di atas segala raja yang akan datang. Selamat menyaksikan. Pesan Tuhan di tanggal 11 Desember 2021 tentang suatu pemaksaan yang akan menjadi luar biasa sekali, dikarenakan keadaan serta rencana besar si antikris ini akan mengejar apa yang menjadi rencana besarnya. Maka Tuhan menelanjangi, Tuhan menunjukkan apa yang hendak dikerjakan si antikris ini bersama dengan orang-orang yang telah menjadi orang pilihannya untuk memaksa, untuk memasang dengan secara paksa setiap orang yang belum menerima tanda tersebut. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 19 Desember ini ketika saya tertidur, usai dari kami beribadah kepada Tuhan dan kami kembali untuk tidur, di situ roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu kota. Nampaknya kota tersebut adalah kota yang penuh dengan keramaian. Saya melihat suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana semua tenaga medis yang saat ini dipakai untuk juga melaksanakan apa yang menjadi bagian dari si antikris ini, mereka akan juga menggunakan mereka yang telah menerima tanda itu. Saya melihat di sana juga ada anggota yang juga akan diperalatkan, tetapi juga para kaum awam atau orang biasa yang juga mendukung apa yang menjadi proyek besar ini, sehingga di jalan-jalan mereka akan diberikan setiap suntik itu bagi mereka yang telah dipilih untuk menyebar luaskan tanda tersebut. Dan Bapak, Ibu serta saudara-saudari sekalian, cairan ini pula Tuhan menunjukkan bahwa cairan ini adalah cairan magnet yang adalah akan menarik setiap orang yang belum menerima tanda itu. Ketika mereka menerimanya, mereka akan seperti ditarik untuk melalui proses-proses yang akan dilakukan lagi oleh si antikris tersebut. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika roh saya dibawa ke tempat tersebut, itu seperti jalan raya yang panjang, dan di setiap pinggiran jalan itu terdapat terminal-terminal yang mana di situ
Saya melihat ada banyak sekali kelompok-kelompok anak-anak muda, tetapi juga ada sebagian orang-orang yang sudah umurnya sekitar 40-50-an tahun. Mereka ini diperalatkan oleh si antikris ini untuk membagi cairan tersebut. Saya juga melihat ada di sana para anggota yang di tangan mereka itu mereka memegang setiap suntik. Bahkan suntik ini juga dibagikan kepada setiap kelompok-kelompok tadi. Dan mereka itu semua sudah menerima tanda itu, tanda cairan tersebut. Sehingga mereka ditugaskan untuk mencari sebanyak mungkin mereka yang belum mendapat tanda tersebut atau cairan tadi dengan secara paksa tanpa lagi melalui prosedur di mana harus berada di tempat yang mereka sudah siapkan untuk proses penyuntikan cairan tersebut. Tetapi justru mereka disebarluaskan di setiap jalan raya. Bahkan itu akan dikirim ke setiap kota atau negeri, sehingga target mereka adalah penyuntikan secara paksa, dan itu sangat-sangat brutal sekali kalau saya mau katakan, karena dengan secara paksa dan juga oleh karena sesuatu yang adalah aturan, sehingga mereka melakukan segala hal-hal ini dengan leluasa mereka melakukannya. Karena apabila ada setiap mereka yang berusaha untuk menghindar atau melawan, itu mereka dengan paksa bahkan juga akan memukul sampai pada menahan dan memasukkan cairan tersebut pada tubuh orang yang tadinya tidak atau belum menerima cairan tersebut. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di situ Tuhan mulai menunjukkan kepada saya ketika cairan itu akan masuk ke dalam tubuh setiap orang, itu seperti merasa panas atau merasa bahwa cairan tersebut mulai bekerja untuk melemahkan setiap darah, dan tujuannya adalah akan merusak setiap organ tubuh manusia. Mungkin pada saat ini belum terlihat secara kasat mata dampak dari cairan tersebut. Tetapi Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat di dalam penglihatan tersebut Tuhan menyampaikan bagi kita sekalian bahwa apabila sudah ada mereka yang terlanjur menerima cairan tersebut, baik itu pada cairan yang pertama maupun yang kedua, Tuhan merindukan bahwa setiap mereka harus kembali memohon ampun kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat pintu pengampunan dan cairan tersebut dirubah menjadi darah yang biasa. Karena Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya kita telah makan perjamuan dan minum darah Tuhan, yang adalah tubuh dan darah Kristus, itu telah berada di dalam kita. Apabila kita menerima suatu tanda yang lain, maka tanda yang lama akan terhapus. Sehingga hal yang mana ketika Tuhan mengatakan bahwa tubuh dan darahnya berada di dalam kita, maka dia akan membangkitkan kita, itu akan hilang lenyap karena kita telah menerima tanda yang lain. Tuhan meminta kepada kita supaya kita yang telah menerima tanda cairan itu, kita memohon ampun kepada Tuhan dan minta kuasa Tuhan untuk merubah cairan tersebut menjadi darah yang menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam kesaksian tersebut juga, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menyampaikan bahwa ketika kita berada di suatu kota dan hal ini kemudian akan terlaksana, maka jangan kita berkata bahwa kita melewati mereka saja, atau kita seandainya saat itu kita menggunakan kendaraan lalu saat itu mereka sweeping atau mereka berkumpul di jalan-jalan untuk
menyuntik setiap orang, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan memerintahkan agar kita menghindar lebih baik, jangan melawan, karena mereka menjalankan segala sesuatu yang saat ini dilaksanakan itu berdasarkan aturan yang telah diturunkan dari negara itu, sehingga setiap orang harus diberikan tanda itu tanpa terkecuali. Oleh karenanya maka bagi kita, bagi kamu, bagi kita sekalian yang belum menerima cairan tersebut, mari kita minta hikmat Tuhan, kita minta perlindungan ganda Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita daripada kejaran si iblis atau Satan ini. Iblis tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang dan para malaikatnya. Tetapi dia tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah ada di ambang pintu. Maka dia akan tetap berupaya dengan segala rencana dan rancangannya untuk membawa setiap manusia pada pemusnahan kekal. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga melihat ada para hamba Tuhan banyak yang diberikan cairan tersebut dan mereka tidak mau bertanya kepada Tuhan apa arti dari cairan tersebut, kenapa harus dipaksa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu yang menjadi rencana dan rancangan iblis, Tuhan pasti akan bukakan itu bagi kita sekalian. Tuhan menunjukkan bahwa setiap tangan para hamba Tuhan yang telah menerima tanda tersebut atau cairan tersebut, tangan mereka itu menjadi hitam, dan tanda yang ada pada mereka itu seperti tadi yang saya katakan bahwa itu adalah cairan magnet. Arti dari magnet, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika sesuatu yang adalah benda besi kita mendekatkan dengan sebuah magnet, sudah tentu akan menjadi lengket. Ini sebenarnya salah satu cara daripada iblis membentuk suatu cairan magnet dari jarak yang jauh. Oleh sistem mereka akan melacak keberadaan kita dengan jaringan-jaringan yang telah disiapkan untuk mencari tahu dan akan mengarahkan kita kemana kita akan pergi, kemana kita akan berjalan menuju pada jalan yang telah ditentukan oleh mereka. Dan juga fungsi dari cairan tersebut adalah ketika suatu saat nanti ada sebuah hukuman yang akan diturunkan oleh Tuhan, maka mereka tidak akan mampu untuk bertahan. Karena yang bertahan hanya bagi mereka yang telah menerima tanda Kristus, yang telah menerima tubuh dan darah Tuhan berada di dalam tubuh baik jasmani, sehingga serangan wabah yang berikut yang akan datang nanti mereka yang akan bertahan, karena di dalam mereka hadir tubuh dan darah Tuhan. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi suatu penyampaian yang hendak Tuhan mau sampaikan bagi kita sekalian. Saya bersyukur kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian bahwa masih tetap setia untuk mendengar suara Tuhan. Saya tidak mengada-ngada, tetapi mari kita datang kepada Tuhan dan bertanya. Jangan lagi kita bertanya kepada manusia, karena di atas muka bumi ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka adalah para hamba Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa banyak orang akan menggunakan namaku untuk menyesatkan banyak orang. Oleh karenanya mari kita bertanya kepada Tuhan secara pribadi antara kita dan Tuhan. Maka kita akan mengetahui dan melihat apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita kerjakan untuk menghindar, untuk tetap ada di dalam rencana dan rancangan Kristus. Nama kita telah ditulis sejak awal penciptaan. Kita percaya bahwa kita akan diselamatkan. Tetapi jika kita tidak mempunyai hikmat yang datang dari surga, maka jangan berkata bahwa kita aman-aman saja. Tapi mari ketika kita sudah ditulis namanya di dalam buku kitab kehidupan kekal, bukan berarti kita santai, tetapi mari kita berupaya mencari Tuhan selama Tuhan Yesus masih berkenan untuk kita temukan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Di tahun 2022 nanti ada suatu rencana besar lagi. Tapi mari belajar dari yang ada untuk membekali diri kita saat ini. Karena sebentar lagi kita akan berada di penghujung tahun 2021 untuk membuka tabir kehidupan di tahun 2022 yang penuh dengan rahasia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kesaksian penglihatan ini. Amin.